Perkenalkan, kami dari Big Learner Team yang beranggotakan Zara Fakirah, saya Agusin Widianingrum, Sylvia Anggraini, mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat FIP UNJ Angkatan tahun 2019. Simak video interaktif yang kami persembahkan khusus untuk para pembelajar. Modul selanjutnya, kami akan menjelaskan materi mengenai makanan dan nutrisi. Modul dalam topik ini bertujuan untuk menyadarkan konsumen tentang cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk mempengaruhi kesehatan mereka sendiri, kondisi pasar, hingga lingkungannya. Pada materi makanan dan nutrisi, pasti kita sering bertanya ketika hendak memilih produk makanan. Pada saat memilih produk makanan, tentu saja kita ingin mendapatkan kualitas yang asli. Namun, apa yang dimaksud dengan kualitas yang asli? Bagaimana kita bisa tahu mana produk makanan serupa yang memiliki kualitas yang lebih baik? kualitas makanan. Kualitas makanan tidak hanya terbatas pada dimensi kesehatan, namun juga mencakup aspek lain seperti sosiologis dan ekologis. Setiap keputusan individu dalam membeli makanan mendukung cara produksi tertentu dengan efek negatif maupun positif pada lingkungan. Terdapat 6 aspek kualitas makanan. Yang pertama, nilai kesesuaian, yaitu nilai kesesuaian kebutuhan produk bagi konsumen. Kedua, nilai kenikmatan, yaitu nilai penampilan, rasa, konsistensi, dan suhu produk. Ketiga, nilai psikologis. Lapar bukan satu-satunya alasan yang membuat kita ingin makan. Namun juga ada rasa ingin menikmati makanan, ingin memanjakan diri kita sendiri, dan mungkin juga terpengaruh dari publisitas promosi. Keempat, yaitu nilai kesehatan. Berikut komponen yang mempengaruhi nilai kesehatan makanan. 1. Penggunaan pestisida dan pupuk sintetis dalam pertanian konvensional. 2. Pencemaran air tanah karena hewan ternak secara massal. 3. Pengurangan energi dan bahan baku selama produksi dan pengemasan. Keempat, energi yang digunakan untuk transportasi. Kelima, polusi yang digunakan dan pembuangan bahan makanan. Selanjutnya yaitu nilai sosial budaya, seperti makanan laut, kaviar, hingga buah-buahan eksotis. Beberapa makanan khas untuk negara tertentu juga memiliki tujuan lain, seperti tujuan agama atau puasa. Selanjutnya ada nilai ekologis, seperti 1. Bahan yang menyehatkan, 2. Bahan penting, energi, zat asing dan polutan, kuman patologis, pencernaan, dan budidaya. Kualitas makanan juga dipengaruhi oleh pestisida pada tumbuhan, hingga pemberian makanan yang mengandung obat pada hewan ternak. Penyimpanan atau kemasan produk harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari produk makanan yang membusuk dan tercemar oleh bakteri hingga jamur. Bagaimana cara kita menilai makanan? Yaitu dengan cara produksi pangan. Apakah makanan kita konsumsi terbuat secara konvensional, genetika, ataukah biologis? Lalu ada derajat dan pemrosesan makanan. Kita dapat mengetahui kualitas makanan dengan memperhatikan bagaimana makanan tersebut diproses. Apakah diproses secara instan atau melewati beberapa proses terlebih dahulu sebelum akhirnya siap dikonsumsi, seperti susu pasteurisasi atau keju olahan. Selanjutnya ada pelabelan pada kemasan. Pangan yang dikemas harus menunjukkan keterangan tertentu pada label yang tertera. Informasi tersebut harus mudah ditemukan, mudah dibaca dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang terakhir ada peraturan hukum. Undang-Undang Nasional Tambahan dan Sistem Kontrol mengatur lebih lanjut informasi konsumen, pelabelan, informasi tentang negara asal produk makanan, bahan adiktif, dan lain-lain. Dapat kurang lebih 3 dari banyaknya jenis makanan yang masyarakat kita konsumsi, yaitu
makanan olahan yang dibuat dengan tujuan untuk peningkatan kualitas. Yang kedua, ada produk makanan yang dimodifikasi secara genetik dan didistribusikan ke masyarakat luas. Harus diberi label dengan jelas, yaitu dimodifikasi dengan genetik. Yang ketiga, makanan radiasi yang lebih lambat matang karena aspek radiasi yang tidak dapat menerima perubahan vitamin atau asam amino. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat ya.